Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Shalom. warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat semua Bapak Ibu yang sudah hadir. Hari ini kita melanjutkan postpreneur kita yang ke-110 hari ini. Wah, luar biasa. Tanggal 25 April 2024. Ini postpreneur didukung penuh oleh PT Pos Indonesia. Nah, sudah hadir bersama dengan kita seperti biasa. Ini ada Pak Joni Eka Putra. Pagi Pak Jon. pagi Pak Riki. Sorry, sinyal terputus. Oh, oke. Videonya masih belum muncul nih Pak. Oke, sebentar. Oke. Sudahkah? Belum? Belum Sudah ada Pak video. Riki? Belum ada videonya Pak. Ya, sambil menunggu Pak Joni. Jadi postpreneur kita ini diadakan setiap hari Kamis jam 10 waktu Indonesia bagian Barat. Ini sebagai dukungan dari PT Pos Indonesia dalam mengembangkan bisnis UMKM, koperasi, BUMDes, dan juga teman-teman mahasiswa yang ingin berwirausaha. Tujuan kami untuk mendapatkan entrepreneur-entrepreneur baru, gitu ya. Nah, topiknya kita beraneka ragam, mulai dari topik digital sampai hari ini nih topik mengenai lingkungan. Wah, ini hebat ini. Ada narasumber yang luar biasa, Pak Dwi ini. Oke. Pak Joni sudah hadir, Pak? Monitor? Sudah ada gabung Pak Riki. Sudah Oke, gabung. sudah ya. Oke. Gimana kabarnya hari ini, Pak Jon? Kabar baik, Alhamdulillah. Dan ini merupakan webinar yang pertama kita selama kita libur ya Ya, di menghadapi Lebaran. Kemudian setelah Lebaran kita pun ada libur ya karena juga berdekatan sama liburan. Baru kita kali ini melaksanakan webinar ke-110 ini. Oke. Pak Jon, hari ini topik kita ini menarik nih mengenai lingkungan hidup gitu ya. Bagaimana teman-teman pengusaha ini bisa melakukan inovasi gitu ya tanpa menggunakan plastik. Ya. Oke, Pak Jon, mungkin sekalian dibuka webinar kita ke-110 dan sedikit sambutan dari PT Pos Indonesia. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Pak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Pak Rizky, saya hormati rekan saya untuk mengadakan kegiatan cara ini. Kemudian saya hormati juga Mas Cahyo. Mas Cahyo sudah hadir dengan kita. Beliau adalah narasumber di webinar kita 110 ini. Eh, Kita sudah melaksanakan webinar ini hampir 2 tahun lebih ya. Kita sudah setiap Kamis kita adakan webinar. Ini webinar yang ke-110. Tema-tema webinar kita itu tentang digital marketing, tentang desain, tentang Ads, Google Ads, Facebook Ads, Google yang lainnya ya, desain apa namanya TikTok Ads dan sebagainya. Bahkan untuk ekspor dan impor pun kita akan sudah pernah laksanakan tema-tema untuk memberikan literasi bisnis kepada para member postpreneur di grup WA maupun di grup Telegram. Nah, tema kali ini sama Mas Cahyo ini saya kenal di TikTok nih. Gara-gara TikTok saya langsung direct message ke beliau, ke DM beliau ya, Mas Cahyo ini keren banget ini ilmunya nih tentang jualan sayur dengan cara unik dan sebagainya gitu ya, tentang tanpa plastik. Apa tuh tanpa plastik? Saya pun bingung ya. Beliau ini adalah seorang PNS di Kota Metro Lampung dan saat ini sudah banyak mitra-mitra beliau yang hampir 560 orang bergabung dengan mitra di tanpa plastik ini. Dan tentunya kita ingin dapatkan apa sih sebenarnya nih informasi tentang
yang digawe oleh Mas Cahyo ini apa sih gitu ya, tanpa plastik itu apa gitu, apa sesuatu yang unik gitu ya. Dan bahkan banyak mendapat sorotan nih dari wali kota di Lampung mungkin, dan dapat juga juara 2 nasional ya untuk inovasi. Luar biasa nih, Mas Cahyo ini adalah salah satu talent-talent anak muda bagi generasi-generasi muda untuk bisa berwirausaha. Nah, Pos Indonesia mengadakan kegiatan acara ini sebenarnya adalah bagian cara kita untuk men-sharekan tentang literasi bisnis ya. Kita buat wadah dalam bentuk webinar, kemudian kita namakan Pospreneur gini ya. Nah, kita Pos Indonesia juga menawarkan peluang usaha untuk agen pos. Nanti pada sesi akhir, setelah Pak Mas Wahyu, Mas Cahyo, nanti Pak Riki akan paparkan peluang usaha agen pos. Ini juga relevan ya terkait dengan bisnis online dan sebagainya. Nah, PT Pos Indonesia juga punya 2 platform digital, yaitu aplikasi Pos Aja dan aplikasi Pospay. Ini silakan download di Play Store. Aplikasi Pos Aja, aplikasi Pospay. Kalau aplikasi Pospay adalah aplikasi untuk layanan keuangan. Bisa bayar-bayar, bisa kirim uang, bisa kirim wesel melalui aplikasi Pospay, bisa bayar asuransi, bisa zakat juga di situ. Kalau Pos Aja, aplikasi Pos Aja itu aplikasi untuk permintaan pick up. Kalau kita rebahan di rumah, kita minta pick up kiriman kita, silakan datang, nanti pegawai pos akan datang ke rumah untuk pick up. Bisa juga cek tarif, bisa juga tracking kiriman. Itu 2 aplikasi digital. Dan silakan simak sampai akhir. Kemudian Mas Cahyo ini luar biasa. Silakan Mas, waktu Mas explore aja Mas, karena saya pun banyak yang belum paham juga tentang yang Mas geluti ya di TikTok ya. Cuman sekilas saja saya lihat, wah ini keren banget nih. Ada informasi-informasi yang kira-kira berguna bagi teman-teman semuanya. Ada banyak yang juga bertanya, Mas, saya sudah hadir belum tadi di grup? Sudah hadir gitu ya. Silakan Mas Cahyo, kemarin ada beberapa apa namanya, katanya ada dipanggil untuk mengisi acara di Pemda, tapi akhirnya mungkin dipindah ke hari yang lain. Saya rasa itu sambutan saya. Terima kasih ke Mas Cahyo sudah hadir, dan ke Pak Riki dan teman-teman sudah hadir di webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik, jadi sekarang waktunya saya gitu, Pak. Belum Mas. Tunggu Nah, bentar, Pak Mas Riki. Cahyo. Bentar. Oh iya, siap. Oke, ya. Terima kasih Pak Joni. Luar biasa. Postpreneur kita sudah berjalan 2 tahun lebih ya. Gitu. Ini dukungan yang luar biasa dari PT Pos Indonesia untuk teman-teman UMKM, BUMDes, dan koperasi. Yang seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa kita mau bahwa di Indonesia ini semakin banyak lagi entrepreneur baru gitu ya. Sehingga bisnis perputaran bisnis roda ekonomi bisa berjalan dengan baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena acara ini didukung penuh oleh PT Pos Indonesia, kita akan saksikan bersama company profile dari PT Pos Indonesia. Setiap hari ada banyak sekali aktivitas jual beli yang terjadi di sekitar kita. Agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar dan ekonomi terus tumbuh, pengiriman logistik memiliki peran yang sangat besar. Di era digitalisasi saat ini, pengiriman logistik juga harus akurat dan mudah dijangkau semua orang. PT Pos Indonesia hadir sebagai end-to-end logistic partner yang dapat digunakan semua orang dengan infrastruktur logistik terlengkap dari hulu hingga hilir. Didukung oleh 3 grup perusahaan,
menjadikan Pos Indonesia menjadi postal operator paling kompetitif. Terdiri dari jasa logistik oleh PT Pos Logistik Indonesia, jasa keuangan oleh PT Pos Finansial Indonesia, properti oleh PT Pos Properti Indonesia. Berbagai pelayanan kurir, logistik hingga finansial dapat diakses secara mudah, real-time, cepat, aman, dan praktis dengan menggunakan aplikasi digital Pos Indonesia yang terintegrasi. Kami menjamin pengiriman logistik sampai ke pelosok negeri dan seluruh dunia. Kami juga telah menjadi solusi bagi lebih dari 1 juta UMKM dan 4.700 korporasi. Didukung oleh 10.000 armada, baik darat, laut, dan udara di seluruh Indonesia yang siap melayani pelanggan setiap harinya. Logistik Pos Indonesia telah berkontribusi besar dalam kemajuan perekonomian di Indonesia, baik kegiatan ekonomi di wilayah terpencil, terdalam, terdepan, dengan pelayanan prima mulai dari antar jemput, pengemasan, sampai dengan asuransi. Pos Indonesia melayani berbagai bentuk pengiriman, didukung oleh supply chain yang lengkap, mulai dari contract logistics, project logistics, hingga fulfillment center. Selain sebagai solusi pengiriman logistik, Pos Indonesia juga menjadi solusi kegiatan ekspor-impor lintas negara dengan sistem International Freight Management yang lengkap. Setiap perpindahan barang mulai dari gudang, pelabuhan, atau bandara, hingga tiba di tempat tujuan, selalu dimonitor menggunakan metode point-to-point dengan koneksi yang bekerja sama antar negara. Hingga seluruh penjuru dunia, United States dan Kanada, South America, Eropa, Afrika, dan Asia. Seluruh proses dari awal hingga akhir dimonitor dengan real-time dashboard reporting system. Memiliki fulfillment operation system dari inbound, storing sampai dengan outbound delivery untuk menjaga kualitas pengiriman barang. Kami telah memiliki pengalaman dan kepercayaan dari berbagai pelanggan, baik dari sektor pemerintah dan juga swasta. Dan sebagai bentuk keseriusan kami dalam memberikan pelayanan terbaik, Pos Indonesia selalu memperhatikan faktor kualitas, kesehatan, keselamatan, serta kebersihan lingkungan dalam menjalankan tugas. Pos Indonesia, your trusted logistic partner. Mau hidupmu jadi lebih mudah dan juara? Ya pakai PosPay, platform digital keuangan dari PT Pos Indonesia. Bikin transaksi keuangan kamu lebih mudah, nyaman, dan gak pakai ribet. Banyak banget layanan keuangan digital yang dapat dinikmati. Mulai dari transaksi berbagai macam tagihan, transaksi QRIS, transfer dana rekening Giro Pos hingga 50 juta per hari, juga kirim wesel pos ke penerima yang gak punya rekening bank. PosPay dapat membantu nasabah untuk mendirikan bisnis, kantor pos mandiri, berupa PosPay Agen. PosPay juga menjangkau layanan kebutuhan para pekerja migran Indonesia untuk melakukan transaksi keuangan dari luar negeri loh.
Postpay adalah solusi bagi pelaku bisnis konvensional dan syariah, wirausaha milenial, sampai UMKM. Jangan khawatir, bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening bank, dengan Postpay, kamu bisa bertransaksi seperti layanan perbankan. Postpay, emang paling ngerti kamu. Ya, tadi adalah eh, transformasi dari PT Pos Indonesia yang sudah berkembang dengan banyak layanan yang bisa dipilih oleh masyarakat. Ya. Nah, hari ini kita kedatangan tamu istimewa Pak Dwi Cahyo Yulianto. Selamat pagi dan apa kabar Mas Dwi? Pagi Pak, Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya untuk Alhamdulillah Pak Riki? baik. Pagi Alhamdulillah. Mas Cahyo. Keren banget nih Pagi Mas. Pak Joni, Belakang terima itu ada kasih sudah diundang. backgroundnya ada sayur-sayur Pak Riki. Udah tinggal ngelaparnya aja nih. Wah, luar biasa. Terima kasih Mas Cahyo sudah meluangkan waktunya untuk Iya, berbagi sharing sedikit ilmunya buat kita semua Yes. mengenai pentingnya untuk menjaga lingkungan nih buat teman-teman pengusaha khususnya gitu ya. Karena ketika kita belanja, mungkin kalau di supermarket sudah tidak ada kantong plastik, tapi di tempat-tempat lain banyak sekali. Apalagi kalau kita bicara belanja online nih Pak John, Betul, betul itu Pak Riki. sampah bubble wrap-nya itu Betul, nggak betul tahan Pak itu. Riki. Nah, Kita mungkin dengar. mungkin Mas Dwi nanti bisa menjabarkan nih cara mengatasinya atau siap Pak, bagaimana siap, manfaatnya menggunakan yang ramah lingkungan, gitu ya. Oke, siap, siap. Mas Dwi, waktu dan tempat kami persilakan. Tapi sedikit tambahan informasi bahwa saat ini teman-teman peserta Zoom masih kami mute, Mas Dwi. Oh iya, Tujuannya supaya nanti nggak muncul suara-suara sumbang nanti ketika Mas Dwi memaparkan materi. Tapi nanti di akhir acara kami akan bukakan mute-nya teman-teman peserta. Kita sediakan sesi untuk tanya jawab. Gitu. Nah, pastikan nanti Bapak Ibu sekalian untuk menyimak pemaparan Mas Dwi sampai selesai. Oke, waktu dan tempat kami persilakan Mas Dwi. baik, terima kasih Pak eh, Riki dan Pak Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pos Indonesia khususnya yang sudah memberikan peluang kesempatan bagi saya untuk sharing pengalaman dan beberapa cerita setelah saya membangun usaha seperti ini. Baik, langsung saja Bapak Ibu sekalian, ini ada ide usaha atau saya sebutnya peluang usaha e-groceries untuk Indonesia bebas sampah, yaitu tanpaplastik.com. Ya, tanpa plastik. Sebetulnya brand kami itu namanya tanpa plastik. Tanpaplastik.com itu websitenya gitu ya. Brand kami tanpa plastik. Apa sih sebenarnya tanpa plastik itu? Kenapa bisa hadir? Kemudian jualannya sayur dan segala macam nanti akan insya Allah saya bahas dan silakan ditanyakan. Mungkin memang banyak sekali kalau sekilas nonton video-video saya itu masih banyak yang belum dijelaskan ya, masih banyak yang belum dijelaskan karena saya sering sampaikan di depan presentasi itu kan setiap presentasi itu biasanya dibatasi 5 sampai 10 menit. Saya bilang ke para dewan juri itu, Bapak Ibu ini 2 jam aja kurang Pak untuk menjabarkan semua materi ini. Jadi untuk itu saya sudah terima kasih banget udah menyediakan waktunya untuk lebih banyak lagi waktu untuk sharing. Baik, Siap. Silakan Mas, silakan. nah kita next. Perkenalkan saya Dwi Cahyo Yulianto, ASN di Kota Metro, tepatnya di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro. Oh, Nah, untuk pertama kali Bapak Ibu sekalian,
ini adalah pidato dari Bapak Presiden Jokowi pada beberapa tahun silam. Mengapa urusan sampah ini belum pernah yang namanya beres? Ini ada videonya Bapak di YouTube, di sosial media rame. Mengapa urusan sampah ini belum pernah yang namanya beres? Bapak Presiden Jokowi, orang nomor 1 di Indonesia, sampai bertanya kepada pimpinan-pimpinan daerah yang hadir pada podium pada acara tersebut. Maka Bapak Ibu sekalian, jawabannya adalah karena ini datanya ya, ini data yang kita terima dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2022, artinya masih cukup relevan. Karena tadi menjawab pertanyaan Pak Presiden tadi, mengapa sampah ini nggak pernah beres? Karena rumah tangga, perniagaan, pasar itu menyumbang 70% lebih sampah nasional. Dan kita terlibat pada 3 poin besar ini. Rumah tangga masing-masing kita pasti setiap hari menghasilkan sampah. Perniagaan jual beli juga 21%. Dan pasar sebagai roda perekonomian juga menyumbang 16%. Sektor lain sekitar 23%. Artinya masalah sampah ini memang erat sekali kaitannya dengan perekonomian kita. Artinya ya memang agak sulit begitu ya, agak sulit, nggak mudah untuk menyelesaikan masalah ini satu persatu. Tapi insya Allah ada solusinya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau dilihat-lihat ya, kalau kita berbicara masalah sampah yang menumpuk, itu mereka tidak menumpuk begitu saja. Nggak langsung di Bantar Gebang atau di TPA itu sampai menjadi gunung, tidak. Itu pasti ada proses, itu proses akhirnya gitu ya. Akhir dari sebuah proses yang panjang. Tetapi sebelum sampai menjadi gunungan sampah, Bapak Ibu, awalnya adalah dari sini. Penggunaan kantong plastik sekali pakai. Nah ini ya, perlu digarisbawahi, kemudian perlu dicetak miring, cetak tebal, warna merah, sekali pakai. Dan menurut data penelitian, penggunaan kantong plastik sekali pakai ini hanya sekitar 20 menit. 20 menit sudah dipakai. Dan lebih mirisnya, ada yang kurang dari 1 menit. Misal kita belanja es, ya, belanja minuman, oleh pedagangnya diberikan kantong plastik, sampai di motor udah selesai, kantong plastiknya dibuang, karena yang dibutuhkan hanya minumannya saja. Dan ini banyak sekali penelitian menunjukkan bahwa kantong plastik sekali pakai ini sangat-sangat menimbulkan dampak yang luar biasa. Nah ini contoh dari proses belanja yang menggunakan kantong plastik sekali pakai. Bisa Bapak Ibu lihat sekalian, ini ada jeruk, ada bawang merah, bawang putih, tahu, tempe, toge, dan segala macam. Kalau satu orang aja sekali belanja bisa 10 kantong plastik. Berapa juta kantong plastik yang satu hari saja kita gunakan untuk proses jual beli. Maka banyak banget. Nah, solusi yang ideal seperti apa Bapak Ibu? Ideal ya, saya berbicara solusi yang idealnya, idealis lah. Pertama, seharusnya kita itu menyiapkan kantong kain sendiri. Ini sudah umum, sudah ramai promosi, sudah ramai sosialisasi. Kita ayo gunakan kantong kain sendiri kalau berbelanja. Ini sudah dari beberapa puluh tahun ke depan. Tapi Bapak Ibu, yang menjadi masalah sebetulnya di nomor kedua ini. Siapkan wadah yang reusable sendiri. Ya, nomor 2. Kalau nomor 1 ini sudah diterapkan, tapi nomor 2 belum diterapkan, maka isi dari kantong belanja kita itu masih tetap kantong plastik. Ya, kita menghemat 1 kantong kain, ya, dengan kantong kain kita menghemat 1 kantong plastik, tapi isinya ini masih puluhan kantong plastik lagi. Makanya step kedua, solusi yang ideal adalah kita kalau belanja harus pakai wadah reusable sendiri yang bisa digunakan berkali-kali. Nomor 3, kalau kelupaan ke pasar ternyata kita nggak bawa wadah, nggak bawa kantong, ya harus balik lagi. Kenapa? Karena di pasar, di toko, di warung belum banyak yang menyiapkan
fasilitas seperti ini. Artinya kita harus ideal nih. Kalau nggak mau menghasilkan sampah sama sekali ya harus balik. Kalau lupa harus mau repot balik lagi ke rumah. Dan yang keempat adalah siap-siap jadi bahan omongan pedagang. Loh, kenapa Mas Cahyo? Ini berdasarkan pengalaman saya belanja ke pasar itu bawa kantong sendiri, bawa box-box sendiri. Ini pedagang itu masih belum lazim ya dengan cara belanja seperti ini. Padahal ini memudahkan mereka sebetulnya. Mereka nggak perlu menyiapkan kantong plastik sendiri, sudah disiapkan wadahnya dan lebih praktis ya, lebih hemat bagi mereka. Tapi ada juga pedagang yang rajin gitu ya, kok praktis rajin sekali. Banyak sebenarnya komentar dari para pedagang. Tapi kalau orang yang masih belum siap untuk menerapkan solusi seperti ini, mungkin malu gitu ya, mungkin malu menghadapi respon dari para pedagang atau masyarakat pada umumnya. Nah, pertanyaan terakhir, siapa yang mau menerapkan ini? Ya, kalau berbicara ideal harusnya 260 juta jiwa yang berangkat ke pasar, ya semua orang lah istilahnya harus mau gitu ya. Kalau kita memang serius, kalau kita mau Indonesia bebas sampah, harusnya mau ya, karena ya ini kewajiban kita untuk menjaga lingkungan hidup. Tapi Bapak Ibu karena ini idealis, maka saya tidak berharap lebih harus Indonesia bisa seperti ini. Maka saya menyampaikan ya, saya mempunyai ide nih, tahun 2016 saya sampaikan ini di depan para dosen di Universitas Airlangga, Surabaya, ini ada solusi yang realistis. Jadi untuk mencegah sampah ini, solusinya jangan yang idealis. Kalau idealis mungkin ada sebagian orang yang sudah zero waste gitu ya. Dia sudah membangun budaya zero waste di lingkungannya. Tapi itu bisa menyelamatkan untuk dirinya sendiri, belum untuk masyarakat secara keseluruhan. Solusi yang realistis seperti apa? Ini saya launching di tanggal 6 Mei 2023, Bapak Ibu, di akun Instagram tanpa plastik, ya. Dan saya menggunakan jasa promosi oleh akun selebgram di kota saya seputar kota metro. Nah, dari sinilah video ini yang menjadi tolak ukur, ya, titik awal launching program tanpa plastik di kota metro awalnya. Nanti boleh diputar ya videonya. Jadi dan ternyata Masya Allah mendapatkan respon yang luar biasa dari masyarakat kota metro khususnya, bahkan ada yang dari luar kota metro. Ini bisa kita baca, enak banget, jadi langsung masuk kulkas udah rapi. Masya Allah keren, ide cemerlang, cocok banget buat rumah tangga. Masuk kulkas tanpa ribet. Nah, Masya Allah enak ya. Dan masih banyak lagi komentar-komentar positif dari para warga yang menonton video launching tanpa plastik. Nah, ini dia akun tanpa plastiknya, Instagramnya. Saya mencoba mempromosikan, awalnya saya mencoba mempromosikan ini sebagai sebuah usaha sendiri, mandiri gitu ya. Tidak ada kemitraan, nggak ada, saya belum ada kemitraan di kota-kota lain. Tapi karena melihat ini sebuah peluang, kemudian banyak orang yang menganggap, Mas saya mau nih usaha seperti ini. Akhirnya saya menerima banyak pesan untuk mohon dibimbing segala macam. Nah, nanti akan kita jelaskan dulu gimana sih prosesnya supaya bisa mempromosikan atau bisa memulai usaha seperti ini. Dan alhamdulillah viralnya justru di TikTok ya. Viralnya di TikTok. Sampai saya dapat DM dari Pak Joni, terima kasih ya, itu karena dari TikTok. Sampai sekarang ini 60.000 alhamdulillah. Inilah 60.000. Nah, 3 video ini yang menjadi titik awal ya saya mengembangkan bisnis ke seluruh Indonesia nih. Viral cerita seorang PNS yang jadi tukang sayur di kota metro. Ini titik awalnya Bapak Ibu sekalian. Oke, jadi langkah awalnya seperti apa? Sampai bisa dapat 560 mitra di seluruh Indonesia. Aceh sudah ada, Papua juga alhamdulillah sudah ada. Ini mohon maaf saya skip dulu.
Nah, Bapak Ibu sekalian, proses awalnya sebetulnya sederhana banget ya, sederhana kita membuka e-groceries ya. E-groceries itu apa? E-groceries itu usaha sayuran atau kebutuhan harian online kan gitu. Sebetulnya sudah banyak. Sebetulnya sudah ada ya contohnya sayur box, kemudian segari dan segala macam. Nah, tapi di sini kita menggunakan wadah yang reusable. Ya, ini yang menjadi nilai tawar kita kepada para konsumen. Apa yang membedakan kita dengan e-groceries yang lain? Bapak Ibu, ini saya ambil contoh dari mitra saya dari Palembang. Nah, ini bisa dilihat box-boxnya beliau. Beliau ke pasar belanja itu pakai box yang premium, ya premium untuk mengemas produk-produk yang dipesan oleh para pelanggan. Nah, awalnya beliau ini hanya posting aja bahan promosi ya, istilahnya ya promosi gitu. Promosinya apa? Promosinya lewat foto, video bisa seperti yang background saya ini tinggal dipromosikan aja di mana? Di sosmed bisa, di status yang kebanyakan di status ibu-ibu komplek perumahan gitu akhirnya oh, apa ini kok enak banget, dari sayurnya tampilannya juga enak banget, kemudian praktis, ada yang sudah siap masak gitu. Nah, ketika teman-teman sudah mulai promosi ya, nah itu kan nanti ada yang order ya, ada yang order. Ordernya gimana? Kita bisa lewat seperti ini tampilannya. Ini kan sosmed tanpa plastik. Ketika ada yang order, bisa diklik lewat linknya. Nah, kemudian proses belanjanya dilakukan secara online lewat WA. Nah, sampai tahap ini kita tidak memerlukan modal seperti sewa ruko, belanja barang, produk, enggak. Nah, ini yang membuat saya tertarik untuk memulai usaha ini. Kenapa? Karena resikonya minim banget, resikonya terukur. Yang penting kita berani promosi dulu, ya. Kita berani membuat akun dulu, akun untuk memasarkan produk kita. Nah, contohnya ya akun ini ketika sudah promosi ya seperti ikan lele nih. Bapak Ibu sekalian, kita menyediakan nih ikan lele marinasi, sayur siap masak, dan belanja tinggal WA langsung kita antar ke rumah. Nah, dari proses-proses seperti ini, alhamdulillah banyak yang menerapkan, ternyata dapat pelanggan. Alhamdulillah sampai salah satu mitra kita ini Kak Fadila hadir di sini, Masya Allah. Tadi dari Palembang, Kak Fadila 4 bulan bergabung ini sudah bisa sampai daftar umroh kontan, Masya Allah. Ini inspiratif banget Kak Fadila, dan termasuk foto-foto promosi ini kebanyakan dari mitra saya Kak Fadila. Saya mau mengucapkan secara pribadi terima kasih untuk mitra saya yang hadir, Kak Fadila. Ini juga Kak Marsha juga. Nah, Bapak Ibu sekalian, sederhananya seperti itu, sederhananya gitu ya. Sederhananya kita membangun usaha e-groceries, yaitu apa? Sayur online lah, istilahnya sayur online, kemudian belanjain dan segala macam. Tanpa kita harus menyetok produk dulu, tanpa harus punya ruko, tanpa harus ya ini dari rumah aja gitu, dari memanfaatkan dapur aja. Nah, tapi ketika sudah mulai rame orderannya, nah nanti boleh kita akan siapkan stok, siapkan showcase, siapkan produk-produknya di stok gitu ya, untuk ketika ada yang order sudah ready. Tapi saya sering sampaikan ke para mitra yang terutama yang pemula, Bapak Ibu jangan stok barang dulu. Yang penting kunci dari usaha ini adalah promosi. Kita sering-sering promosi, kita sering-sering update, baik di story, di status, apalagi di video. Insya Allah nanti kan ada yang tertarik, gitu ya. Ada yang tertarik, baru kita belanjakan sesuai dengan orderan pelanggan. Nah, ketika sudah ada orderan, ini kuncinya di sini. Kita menggunakan box yang premium. Nah, ini adalah
apa ya, nilai atau value yang kita tawarkan. Banyak yang uh, uh, nggak paham, sebetulnya banyak yang nggak paham, takutnya mahal Mas Cahyo gitu ya. Takutnya mahal kan pakai box. Boxnya aja udah berapa ribu gitu. Nah, kita punya beberapa program. Satu yang terutama untuk yang pemula, ini boxnya kita pinjamkan, sistem peminjaman box. Artinya apa? Kita sebagai seller nih, kita sebagai pedagang, ya, kita sebagai pedagang menyiapkan atau memfasilitasi box ini untuk para pelanggan. Artinya apa? Pelanggan itu tidak perlu bayar boxnya. Nah, ini yang menjadi kata kunci awal-awal supaya pelanggan mau belanja sama kita. Jadi, Bapak Ibu, box ini hanya dipinjamkan, gitu ya, hanya dipinjamkan. Nanti setelah habis kan masakannya paling 1-2 hari, ya, udah dimasak, udah diolah. Setelah habis, ketika order kembali, nanti kita siapkan box yang baru, yang kosong itu disiapkan nanti kita tukar. Sama seperti galon, ya, sama seperti air isi ulang. Nah, konsep air isi ulang ini kan nggak pakai kantong plastik, ya, nggak pakai kantong belanja kain, nggak perlu. Makanya usaha air isi ulang galon itu tidak menimbulkan sampah plastik karena dia sistemnya reusable. Habis order lewat WA kemudian diantar. Nah, seperti itu terus muter terus. Jadi mau sampai kapanpun sampah plastik nggak dihasilkan dari sistem galon. Demikian pula dengan sistem e-groceries tanpa plastik ini. Kita sediakan nih supaya ibu-ibu mau belanja tapi nggak takut kalau harganya lebih mahal, bahkan harganya bisa sama nih, sama bersaing dengan harga yang lain. Karena walaupun kita pakai box premium, kita sampaikan box itu tidak termasuk hitungan ini harga jual gitu. Misal saya ambil contoh, ada yang pesan ayam 1 kilo, sekarang mungkin sekitar 35.000 kita jual. Nah, orang atau pelanggan beli di pasar 35.000. Kita jual 1 kilo dengan box yang sudah premium, sudah higienis, tinggal masuk kulkas, harganya sama 35.000. Nah, kira-kira pelanggan mau yang mana nih? Belanja sendiri ke pasar, pakai wadah bos premi ya, pakai kresek, atau sudah diantar sampai ke rumah, produknya cantik banget, tinggal masuk kulkas. Ini kan dua hal yang berbeda, ya, tapi harganya sama, kemudian praktis banget nih. Nah, makanya dari situ banyak yang akhirnya jadi langganan setia nih. Enak banget ya. Kalau sudah dijelaskan seperti ini, insya Allah banyak ibu-ibu tuh yang paham. Ya. Apalagi kalau sudah dijelasin sosialisasi ya. Saya beberapa kali sosialisasi di komplek perumahan. Ada sekitar 4 komplek perumahan saya datangi, saya minta tolong dengan para ibu-ibu PKK, minta tolong dikumpulkan, Bu, mohon izin mau sosialisasi nih tentang tanpa plastik. Awalnya mereka kan nggak paham, oh sampah, masalah lingkungan. Ternyata kita itu menyampaikan, ini ada cara baru loh belanja tapi dapat box yang premium. Nah, dan nggak perlu diragukan nanti mahal segala macam. Dari promosi itu langsung banyak yang order, Bapak Ibu. Langsung banyak yang minta dibuatin grup WhatsApp lingkungannya. Ketika mau belanja, kita belanjanya di grup aja, Mas Cahyo. Oke, siap kita buatin. Nah, dari sinilah awal mulanya konsep belanja tanpa plastik ini. Artinya apa? Nanti kalau rusak gimana? Nah, ini nanti dari konsep sederhana ini dulu akan muncul banyak pertanyaan. Ya, gimana cara kalau nggak mengembalikan? Ini kan pasti jadi kekhawatiran kita sebagai pengusaha. Terus gimana kalau boxnya rusak, gitu ya? Gimana kalau hilang segala macam? Nah, ini kekhawatiran yang awal mula saya juga khawatir gitu, khawatir. Tapi kita nggak akan pernah tahu sebelum kita mencoba. Nah, setelah dicoba ternyata banyak nih pelanggan-pelanggan ini sharing pengalaman. Pelanggan-pelanggan itu yang paham, ya, pelanggan itu paham. Ketika box itu rusak, ada pernah kejadian boxnya rusak dibanting anaknya. Dia mengganti gitu ya. Dia mengganti seharga
lebih mahal gitu ya, lebih mahal 10.000. Padahal modal kita itu paling 3.500-an. Nah, ini mereka mengganti. Nah, kemudian ada yang hilang gimana Mas saya nih? Nah, ini ada tekniknya Bapak Ibu sekalian. Kita buatkan aplikasinya. Nah, kita sedang merancang aplikasi untuk tracking wadah box ya, tracking wadah box di pelanggan ini berapa segala, kemudian sudah belanja berapa kali dan segala macam. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika pertama kali mau buka usaha itu kan pasti banyak yang bilang ini saya nggak ada modal Mas Sayo. Saya berapa kali, udah puluhan kali mungkin ditanyain di komentar di TikTok, Mas saya mau mulai usaha tapi belum punya modal gitu ya. Belum punya modal artinya ya kesannya jualan sayur ini modalnya puluhan juta gitu. Enggak. Bapak Ibu, yang penting berani untuk promosi pertama ya. Kita nggak punya apapun, yang kalau sudah punya bahan promosi ya ya sudah bisa mulai ya, modalnya kuota, kemudian ada bahan promosinya yang di-share. Ketika sudah promosi dan ada yang order, nah ini baru pikiran kita akan bekerja, otak kita akan bekerja, kemudian badan kita akan digerakkan. Ini ada yang order nih, ini sudah siap pelanggan. Kalau nggak kita layani nanti kecewa gitu ya. Kalau nggak dibelanjain nanti udah nggak pergi gitu ya, nggak jadi pelanggan lagi. Makanya Bapak Ibu, modal utama itu promosi. Nanti boxnya gimana Mas Cahyo? Nah, ini yang menjadi permasalahan ya, yang menjadi permasalahan, modal boxnya ini berapa yang perlu disiapkan kalau mau mulai. Nah, ini kembali lagi setelah dipraktekkan ya. Setelah dipraktekkan, saya modal awal ya kalau mau berjalan bisa stabil gitu ya. Modal awal itu sekitar 10 lusin. 10 lusin box yang sedang dan 10 lusin box yang agak besar. Nah, ini ada yang untuk ukuran setengah kilo, ada yang untuk 1 kilo, itu beda-beda. Ayam setengah kilo dan ayam sekilo itu ada 2 box gitu. Nah, modalnya berapa? Itu nggak nyampe 1 juta. Ya, modalnya kemarin nggak sampai 1 juta sudah bisa tercover. Kemudian kalau setiap belanja gitu ya, belanja nih kita sediain box. Artinya ada box yang tersimpan di pelanggan. Ya, ada box yang tersimpan di pelanggan. Kemudian ada yang pelanggan baru. Berapa maksimal pelanggan ini mengembalikan boxnya? Ini yang menjadi kunci, Bapak Ibu. Kalau lama-lama sebulan gitu ya kita kehabisan box kan gitu. Kalau lama kita kehabisan box, ini mau jualan gimana kan nggak bisa, harus modal lagi, modal lagi. Nah, makanya strateginya adalah kita pakai waktu ya, kita pakai waktu karena yang diorder oleh pelanggan ini kan sayuran gitu ya, sayuran kayak ini toge apa perkedel, ini kalau nggak segera dimasak kan basi gitu ya. Kita pakai jangka waktu Bapak Ibu. Mungkin 1 hari sudah 3 menu nih yang dimasak. Ketika dia order 10 produk misal, 3 hari seharusnya dalam hitungan normalnya 3 hari itu sudah habis. Ya, 3 hari sudah habis, sudah bisa kita WA lagi, Bapak Ibu gimana produknya sudah habis belum? Apa mau belanja lagi? Nah, kunci ini sebagai kunci juga teman-teman, Bapak Ibu sekalian, supaya pelanggan itu ingat terus sama kita gitu. Dia merasa, oh iya ya ini ada box di kulkas saya, ada boxnya Mas Cahyo nih. Nah, ini setiap buka kulkas nih, wah tanpa plastik gitu ya. Akhirnya nggak enak gitu ya, nggak enak, atau ya karena memang habis barangnya, ya udahlah order lagi. Dan kuncinya di box tersebut kita selalu harus sampaikan ini kontak kita yang bisa dihubungi. Kemudian ada pengumumannya bahwa box ini hanya dipinjamkan. Nah, stiker inilah yang menjadi kunci supaya nggak diambil boxnya. Jadi ketika mau baca nih box wadah ini hanya dipinjamkan, silakan kembalikan ke kurir saat order kedua atau dengan redaksi yang berbeda. Boleh silakan. Kalau saya pakainya seperti itu. Bapak Ibu, Ibu ya,
pelanggan yang terhormat, wadah ini hanya dipinjamkan, silakan dikembalikan ke kurir saat order selanjutnya. Nah, ketika sudah numpuk ya, ini jadi masalah juga Bapak Ibu. Jadi masalahnya apa? Ketika sudah habis, kemudian numpuk box di rumahnya, pelanggan kan otomatis kebingungan ya, ini sudah banyak Mas box di rumah saya. Gimana caranya? Ya itu tadi, dengan belanja lagi, belanja lagi, akhirnya menciptakan satu budaya pada ibu-ibu supaya belanja itu yang praktis aja lah Bu, pakai WA aja. Kemudian belanja itu nggak usah pakai kantong plastik, bisa kok gitu ya, kita sediakan. Dan banyak banyak edukasi sebetulnya ketika kita maunya nih, kita tujuan akhirnya adalah masyarakat atau rumah tangga di Indonesia ini belanjanya tanpa kantong plastik. Tapi pendekatannya adalah dengan belanja yang praktis. Kalau hanya sekedar sosialisasi, oh iya ini sampah plastik berbahaya, sudah mencemari ikan di lautan, itu mungkin ya sebagian kecil saja yang paham. Tapi ketika kita lakukan dengan pendekatan bahwa belanja itu super praktis, Bu. Kita sediakan box nih, kita sediakan box yang reusable, bisa digunakan berkali-kali, nggak perlu ke pasar segala macam. Nah, inilah otomatis masyarakat walaupun awam tentang lingkungan hidup, mereka akan tergerak ya, tergerak. Coba-coba, awalnya coba-coba. Kenapa? Karena belanja tempe misal, belanja toge di pasar harganya 5.000. Di Mas Cahyo itu juga sama 5.000. Ini sampai diantar sampai ke rumah lagi. Ya, nah dari perbandingan ini mereka akan berpikir, oh nggak ada salahnya gitu ya, nggak ada salahnya untuk belanja nyobain belanja tanpa plastik seperti ini. Nah, selanjutnya yang penting untuk Bapak Ibu atau kita ya, terutama untuk mitra, untuk para mitra ini tanpa plastik, tapi kok itu kan boxnya plastik. Nah ini yang sering banget menjadi pertanyaan Bapak Ibu. Kenapa tanpa plastik tapi kan boxnya plastik Mas Cahyo? Jadi tanpa plastik di sini ini sebuah brand ya, sebuah brand yang bukan sebuah kalimat atau bukan sebuah pernyataan tanpa plastik. Kalau kalimat itu dipisah dengan spasi tanpa plastik gitu ya. Nah, tanpa plastik ini adalah hanya sebuah brand Bapak Ibu atau gimmick gitu ya. Gimmick supaya orang itu terngiang-ngiang, oh tanpa plastik, tanpa plastik. Kalau pakai tanpa kantong plastik, nanti dari segi branding ini akan apa ya, terlalu panjang gitu, repot. Nah, makanya pertama ini hanya sebuah brand dan tujuannya pun sebetulnya ya sama untuk mencegah pencemaran lingkungan dari sampah plastik. Nah, kemudian yang kedua, plastik yang dimaksud di sini adalah kresek ya, kresek. Dan bahasa plastik sebetulnya sudah dipakai oleh banyak orang bahwa plastik itu ya kresek gitu ya, sudah istilahnya sudah umum. Mau diplastikin enggak? Kan ketika kita belanja di Alfamart mau pakai plastik enggak? Nah, yang dimaksud plastik di sini adalah kantong kresek. Jadi ini hanya sebuah istilah saja sebenarnya. Kita fokus pada esensi. Esensinya apa? Belanja tanpa menimbulkan mencemari lingkungan. Esensinya seperti tanpa menggunakan kantong plastik sekali pakai. Nah, itu sekilas. Nanti mungkin akan lebih banyak ditanya jawab saja supaya lebih paham nih mana yang sebenarnya belum paham gitu ya, mana yang perlu ditanyakan. Jadi boleh izin Pak Joni mau menyampaikan tentang kemitraan? Silakan Mas. Ya. Jadi Bapak Ibu, awalnya ketika saya sudah membuka usaha seperti ini, kemudian diminati oleh banyak pelanggan di Kota Metro, kemudian saya share di TikTok, akhirnya banyak yang pengen bergabung gitu ya, pengen juga nih diajarin gimana caranya. Makanya saya membangun sebuah kemitraan. Tujuannya apa? Kalau Mas Cahyo sendiri yang berusaha di Kota Metro, ya nanti kalaupun saya maju nih, ya Bismillah mudah-mudahan ya maju di Kota Metro semuanya belanja tanpa kantong plastik, maka Metro ini hanya sekian persen saja dari seluruh Indonesia. Makanya kita butuh sebuah mitra yang bisa menggerakkan proses belanja seperti ini di masing-masing kelurahan. Untuk itulah Mas Cahyo membangun sebuah kemitraan. Jadi di Aceh bisa, di Sumatera Utara, di Jakarta, dan semua daerah mudah-mudahan bisa.
cara gabung kemitraan, gimana nih saya berpikir gimana cara membangun kemitraan, yaitu dengan mempelajari buku panduannya. Ini saya sudah menulis buku, merancang bukunya, delivery sayuran tanpa plastik, modal awal 100.000. Nanti bisa dipelajari ya, boleh dipelajari. Saya menyediakan juga untuk versi yang gratis atau yang PDF kalau mau yang belajar dulu, nanti bisa diklik di tanpaplastik.com, itu nanti saya sediakan yang gratis. Alhamdulillah mendapat banyak review yang positif juga. Dan sampai viral, karena viral di TikTok, akhirnya sampai sekarang sudah 560 mitra. Dan Mas Cahyo menjadi peringkat tiga besar ya pendatang baru dengan penjualan terbaik kemitraan, khusus kemitraan. Yang berbayar ya, yang melalui order bukunya sekitar 500. Tapi yang bergabung di grup yang gratis itu sekitar 3.000-an ya. Kita menyediakan yang gratis. Nah, setelah gabung di kemitraan gimana? Teman-teman itu nanti bisa menjadi sebuah seller ya. Seller itu pedagang sama seperti Mas Cahyo yang menggerakkan roda bisnis ini, yaitu seller. Kemudian reseller, ada kita memberikan ruang untuk para reseller. Siapa reseller ini? Yaitu para mitra yang belum siap untuk jualan, gitu. Yang belum siap untuk jualan, tapi pengen nih nyoba-nyoba promosi. Nanti kalau sudah dapat orderan gimana? Masuk ke grup ya, kita kan sudah punya nih seller dari berbagai daerah. Ya, jadi berikan pelanggannya ke para seller. Ya, nanti akan ada bagi hasilnya. Kemudian supplier, ya kita punya namanya supplier. Supplier itu apa? Supplier ini untuk para mitra yang sudah punya produk sendiri, yang mau dijualkan secara ke seluruh mitra gitu ya. Ada beberapa mitra supplier saya, nah ini ada grup khususnya supplier, misal sudah punya nih di lokasinya sendiri, di rumahnya atau aslinya mereka sudah produksi. Kayak ini ada serunding daging sapi dan banyak produk-produk lain. Nah, ini yang siap dijualkan secara nasional ya. Bisa dikirim produknya, bisa dikirim secara nasional. Nah, di sini bisa nanti pakai pos, tentu ya pakai pos Indonesia. Mudah-mudahan nanti bisa bekerja sama gitu. Karena supplier kita lumayan banyak yang bisa dikirimkan nih ke beberapa daerah di Indonesia. Nah, kemudian ada beberapa pilihan tadi ya, seller, reseller, supplier. Nah, supplier ini pasti membutuhkan jasa kurir ya. Nah, nanti bisa ke ya, pos aja. Kemudian afiliator. Afiliator ini apa? Teman-teman ketika di TikTok itu pasti rame namanya affiliate ya. Afiliator, jadi afiliator ini sama. Ini afiliator itu mempromosikan, tapi di sini bukan sayuran, mempromosikan buku. Nah, nanti akan mendapat komisi dari TikToknya. Dan terakhir kreator. Oke, itu belum dibuka. Nah, ketika sudah bergabung di kemitraan, kita mau berbeda nih. Kita mau tukang sayur menjadi tukang sayur yang bukan tukang sayur biasa. Gimana caranya? Satu, kita sediakan landing page gitu ya. Setiap mitra ini punya website atau landing page sendiri-sendiri yang dibuatkan supaya ketika promosi nanti diklik. Nah, ini salah satu contohnya, salah satu contoh mitra ini landing page-nya. Jadi menarik banget. Jadi belanjanya bisa lewat website. Jadi nggak hanya lewat WA saja, tapi nanti disediakan untuk yang lewat website atau promosinya lewat pakai landing page. Nah, ini beberapa contoh landing page yang sudah kita buatin untuk para mitra, dan ini gratis ya. Setelah bergabung di mitra, kita sudah buatin beberapa Budi Jogja Sayur, Candu Sayur Fresh, dapur Omas Semper, atau dapur sayur hijau, dan banyak lagi. Nah, inilah yang nanti ke depan kita tuh jangan sampai kita ketinggalan tren ya, tren atau perkembangan zaman. Saya masih ingat dulu ketika Gojek ya, Gojek hadir, ojek online hadir, nah itu kan rame banget ya, rame banget. Akhirnya pangkalan menurun, Kalau tetap mau dengan pangkalan, ya harus menghadapi resiko menurun. Kemudian ada belanja online, rame nih belanja secara online. Akhirnya yang
toko-toko seperti pernah kasusnya kemarin sampai TikTok Shop ditutup itu kan karena Tanah Abang ya, Tanah Abang katanya yang online menurun. Makanya ketika kita nggak beranjak ke online, ya kita harus siap-siap dengan resiko penurunan ini omset segala macam. Nah, tukang sayur, nah ini tukang sayur Bapak Ibu sekalian, ini lagi mau beralih ke online gitu ya. Sudah mulai rame ya, mau dialihkan ke online. Ketika kita tidak siap menerima momentum ini, tidak siap menerima momentum ini, ya bisa jadi kita menjadi seperti pangkalan ataupun uh, toko-toko yang apa ya, bertahan dengan segi offline-nya. Kalau kita nggak mau mengikuti tren perkembangan belanja online. Nah, mungkin itu dari saya. Masih ada waktu Bapak Pak ini Joni. Masih, silakan Mas, silakan. Nah, Ya, ada. baik, strategi ke depan Bapak Ibu sekalian, ini perlu banget peran serta dari pemerintah. Kenapa? Kita sudah punya mitra di berbagai daerah nih. Pasti nanti yang menjadi kendala adalah box. Nah, kenapa tidak pemerintah ini menyediakan ya? Kan banyak, pasti ada anggaran kalau saya baca tonton di YouTube, itu anggarannya berapa triliun untuk mengatasi lingkungan hidup. Nah, anggaran ini berapa persen ya? 2% aja kita alihkan untuk subsidi box untuk para mitra. Ini luar biasa Bapak Ibu. Pasti bermanfaat banget dan berapa ratus ribu kantong plastik yang bisa dicegah. Nah, itulah yang mau kita sampaikan ya, mudah-mudahan melalui post ini, melalui TikTok nantinya kita bisa saling membangun sinergi. Kita tunjukkan kalau kita ini kuat nih. Tukang sayur ini udah punya grupnya nih, sudah punya komunitas, sudah berjalan, tapi kita kebingungan masalah box gitu ya. Nah, ini yang kita sampaikan. Kalau saya sudah punya datanya, Bapak misal ya Pak Presiden, saya sudah punya nih 10.000 mitra tukang sayur di Indonesia yang belanjanya, yang sistem belanjanya bisa tanpa kantong plastik. Tapi kita kekurangan masalah box. Gimana kalau 1% anggaran lingkungan hidup nih sampah, kita alihkan untuk box nih. Nah, kira-kira bisa atau enggak? Mudah-mudahan bisa ya, bisa banget. Karena anggaran bantuan-bantuan itu kan sebetulnya sudah disediakan. Hanya saja ketika pemerintah mau memberikan anggaran, ini saya bicara dari segi kedinasan, itu yang menerima anggaran, yang menerima bantuan, itu wajib yang sudah punya lembaga atau yayasan atau yang terdaftar secara hukum ya. Nah, tapi tukang sayur ini kan belum punya gitu ya, badannya itu belum punya, mereka bekerja sendiri-sendiri. Makanya saya buat kemitraan secara resmi supaya nanti ketika didaftarkan sebagai sebuah lembaga, menerima bantuan itu sangat memungkinkan. Nah, kemudian strategi yang selanjutnya adalah kerjasama dengan swasta. Bapak Ibu sekalian, ini sangat potensi sekali untuk kita kerjasama dengan swasta. Gimana caranya? Saya ambil contoh misal brand brand kosmetik misal gitu ya, atau brand apa. Nah, mereka kalau mau kerjasama dengan kita gimana? Kita sudah punya pelanggan, ya kita sudah punya pelanggan. Satu pelanggan itu bisa jadi menyimpan 10 box di rumahnya. Dan gimana kalau 10 box itu ditempel brand logo swasta itu tadi ya. Jadi setiap buka kulkas, lagi-lagi, oh ini Pos Indonesia gitu ya. Oh, jadi terngiang-ngiang terus nih. Jadi Pos Indonesia di mana-mana, nanti di setiap kulkas, dapur, rumah masyarakat Indonesia isinya Pos Indonesia kan gitu. Jadi ini sebetulnya kalau swasta mau melihat ini sebagai peluang, ini peluang banget. Terus gimana supaya mereka bisa menyebarkan logo atau brandingnya itu, ya sediakan boxnya kan gitu ya. Bapak Ibu, murah kok gitu ya. Nanti berapa sih paling satu ya, ini satunya paling 3.500 gitu ya, atau 5.000 kalikan 10 paling 50.000. Dengan modal 50.000 ini perusahaan-perusahaan bisa mempromosikan atau branding, meningkatkan awareness-nya mereka itu berkali-kali gitu ya. Kan ini muter terus Bapak Ibu, nggak hanya di nggak hanya satu pelanggan, bisa jadi ke pelanggan yang lain, terus muter terus. Nah, ini yang menjadi strategi kita ke depan, selain dari bantuan pemerintah dan juga ada sponsorship ya, sponsorship dari swasta.
atau yang terakhir Bapak Ibu, kita produksi aja secara mandiri ya, atau kerjasama dengan produksi box yang reusable yang bisa menghasilkan box reusable, pabriknya sendirilah gitu ya. Ketika sudah punya produksi mandiri, itu pasti cost-nya bisa ditekan gitu ya. Yang modalnya tadi kita belanja nih, beli 3.000 misal, 3.500 box, kita beli 3.500, kemungkinan kalau dengan produksi mandiri, ya bisa setengah dari itu, artinya 2.000-an gitu ya. Dan bahan untuk membuat box ini kan biji plastik Bapak Ibu ya. Biji plastiknya dari mana? Dari box yang sudah dipakai berulang kali kemudian rusak, itu tidak kemudian dibuang mencemari lingkungan, tidak. Ini ketika dikumpulkan, ini masih bisa potensi untuk dijadikan biji plastik kemudian diproduksi kembali. Artinya sistem perekonomiannya sudah berputar di sini. Ya kita dan saya pernah baca bahwa produksi plastik atau produksi plastik yang terbesar cost-nya itu ya dari biji plastiknya. Ketika kita sudah punya biji plastiknya sendiri, itu pasti akan menurunkan cost untuk produksinya. Bahkan pabrik-pabrik plastik sekarang ini katanya impor, Bapak Ibu. Bahan-bahannya itu impor dari luar negeri. Untuk sampahnya ya, sampah hasil dari luar negeri bisa diimpor ke Indonesia untuk produksi plastik. Kenapa tidak kita mulai sendiri? Nah, baik, kita sudah sampai nih di kesimpulan dan saran. Jadi harapannya gitu ya, harapannya dengan adanya peluang usaha e-groceries ini bisa meningkatkan perekonomian masyarakat gitu ya. Yang tadinya bingung mau mulai usaha apa, coba-coba dulu promosi. Ya mulai dulu promosi, pakai bahan seadanya di rumah bisa. Ini kan pasti ada ya di rumahnya, di posting-posting promosi tanpa perlu sewa tempat, tanpa perlu bayar karyawan dulu, nggak apa-apa, kita sendiri yang mulai. Dan ketika perekonomiannya meningkat, sejalan dengan itu ada pengurangan sampah plastik di situ. Ini pengurangan ya, pengurangan sampah plastik dari proses jual beli yang reusable ini. Dan insya Allah ada potensi yang bisa berkelanjutan di sini. Baik, mungkin itu dulu dari saya, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila penyampaiannya agak tergesa-gesa, belibet dan segala macam. Saya lebih nyaman mungkin nanti kalau ada tanya jawabnya gitu ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi kepada POS sudah memberikan peluang atau kesempatan saya berbicara di sini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Mas Cahyo, nomor kontaknya boleh di-share tuh di kolom chat. Mungkin nanti ada teman-teman yang ingin konsultasi atau ingin belajar lebih Iya, jauh gitu, Mas. siap, siap Pak. Pak Riki, ini keren banget nih peluang usaha, wirausaha, semacam ya mengumpul ya dengan box begitu, orang belanja melalui grup WA untuk lokal gitu, kemudian suppliernya sudah dapat gitu ya, dan harganya sama gitu dengan harga datang ke pasar maupun harga yang beli di box. Ini luar biasa nih inovasi terkait dengan bagaimana berbelanja itu keren, belanja ke pasar tuh keren gitu loh. Belanja ikan, belanja sayur, belanja daging yang dalam box yang sudah rapi begitu. Mas Cahyo, Ibu Fadilah hadir di sini bisa di speak, bisa bicara tentang pengalaman beliau. Halo Bu, Kak Fadila ada? Oke, bentar saya buka dulu untuk mute-nya. Silakan, sudah bisa Bapak Ibu. Sekalian kita buka sesi tanya jawab bagi yang ingin bertanya lebih jauh ke Mas Cahyo. Silakan. Ini Ibu Fadilah bisa cerita pengalamannya dulu. Bu Fadilah, halo Bu. Oke. Ini memang luar biasa ini Pak Joni, Mas Cahyo. Jeli melihat peluang. Oh, lagi banyak tamu katanya. Nah, Bu Fadilahnya lagi banyak tamu. Oke, silakan. Kalau nggak saya dulu yang nanya ini. silakan, silakan. Silakan Mas Cahyo terkait dengan ini. Ini kan peluang usaha ya. Apa namanya?
cara untuk berbelanja yang keren gitu ya, cara berbelanja rumah tangga, kebutuhan rumah tangga, menggunakan komunitas, menggunakan aplikasi, dan teman-teman tanpa plastik itu ada semacam menyediakan apa namanya, jadi member di situ dan akan mendapatkan box ya, dan tentunya eh, dia akan diajarkan mungkin cara memilih supplier di pasar tertentu tuh gimana gitu. Karena kan kita memilih yang kualitinya bagus gitu ya, ikan yang bagus, sayur yang bagus, kemudian ayam potong yang bagus itu gimana cara milih supplier-supplier di pasar-pasar tertentu, apa kriteria untuk menyeleksi mereka sehingga mereka menjadi mitra kita nih. Kalau ada orang belanja ikan atau belanja sayur atau belanja ayam, kita langsung menghubungi yang bersangkutan, sudah ada box-box kita yang ada di situ. Tinggal jemput aja, tinggal kita ngantar ke pembeli. Ini cukup cocok, cocok banget di komunitas perumahan atau wilayah-wilayah yang kecil ya, tidak melakukan pengiriman antar kota ya, masih di lokal aja dulu karena sifatnya durasi waktunya cukup pendek dari sisi apa namanya quality dari produk yang kita beli ini. Gimana Mas cara untuk menetapkan atau memilih supplier di pasar sehingga menjadi mitra kita? Baik. Terima kasih Pak Jani. Eh, jadi kalau untuk produk gitu ya, produk ini saya belanjanya ya, sarankan belanjanya itu di pasar induk ya, di pasar induk. Nah, di sana kan eh, kalau kayak ayam, ayam itu biasanya jam-jam 9 malam sudah diantar ke mereka ini kiosnya mereka. Nah, itu masih dalam keadaan hidup gitu. Nah, ketika di paginya atau subuhnya biasanya udah rame di pasar-pasar Indo, nah, itu fresh, biasanya masih fresh. Nah, kemudian untuk ikan-ikan juga kalau ikan laut, ya ikan laut itu biasanya eh, kalau saya menurut pengalaman ya Pak ya, itu yang sudah dibekukan gitu. Jadi sampai sana tuh biasanya mereka sudah rata-rata masing-masingnya sudah di freezer, sudah dibekukan. Jadi ya kita harus melihat dari tekstur ini matanya, ya kesegarannya itu kan bisa dari matanya masih segar apa enggak, cekung atau enggak. Ini ada kriteria-kriteria ikan yang segar atau enggak itu di bidang perikanan dinas ya, pas banget ini di dinas saya mengurusi masalah itu. Nah, jadi pastikan ikannya itu segar dari beberapa ciri-ciri yang bagus gitu. Dari segi warna juga ada perbedaan ketika dia juga menggunakan bahan-bahan yang pengawet yang nggak direkomendasikan. Nah, itu. Nah, nanti ketika sudah ketemu nih yang segar-segar ya udah kita minta kontaknya bisa. Nah, ketika sudah ada orderan malamnya kita kontak eh, penjual ikan itu, Mas, besok siapin 10 dengan kriteria ini ikan ini berapa kilo, ikan ini berapa kilo. Ini Ya, sudah berjalan gitu, Pak. Nah, betul. Kerja 4 jam, gaji 2 kali lipat, penghasilan PNS katanya tadi. Kerja 4 jam, equal sama 2 kali gaji PNS nih. Keren kali Pak Rigi nih. Betul, Aduh, luar betul, betul, biasa. betul, betul. Ini ide yang luar biasa ini, Mas Cahyo ini. terima kasih, Pak. Apalagi gini Pak Rigi, apalagi kita punya klien rumah makan Padang ada 5 atau 10 titik ya. Pastikan mereka pastikan mereka butuh ya. Apalagi rumah makan Betul, besar-besar ya. Dan itu menjadi udah pakai bukan box lagi, udah pakai mobil, udah mau pakai mobil box ya untuk ngantaran box-box itu. betul. Itu Mas Cahyo mulai dari tahun berapa, Mas? Aslinya dari 2016, Pak. Oh, 2016 awalnya jualan memang sendiri berarti ya? iya saya nemu-nemuin door to door, nemuin eh, orang-orang di rumah di Kota Gajah di Lampung Tengah, belum di Hmm. Metro dulu. Nah, jadi saya tanya, Bu, siap nggak jualan beli belanja secara online gitu. Nah, 2016 kemudian saya dokumentasikan, saya sampaikan, saya ikuti lomba di Surabaya. Nah, dari situlah kemudian kok kayaknya ini bisa nih kita go nasional gitu. Iya, keren. Berarti sekarang mitra yang bergabung sudah nasional, bukan hanya di Metro ataupun di Lampung ya, Mas Cahyo ya? Iya, alhamdulillah Pak, di nasional.
di Aceh, Oh. Palembang, di banyak. Jadi sekarang bukan hanya bahan sayur mayur yang segar, tapi sudah ada apa aja di mitra-mitranya, Mas Cahyo? Kalau untuk mitra, mereka jualnya bayar sayur segar kebutuhan harian, intinya kebutuhan harian. Nah, tapi untuk yang penjualan di lintas kota, nah itu biasanya yang produk-produk seperti ini Pak, olahan kayak bawang goreng, kemudian ada eh, setup nanas, ya itu ada beberapa mitra yang memang mereka sudah produksi sendiri gitu, punya produksi sendiri, ada apa kayak yang tadi saya contohin, boleh dibuka lagi presentasinya Pak. Nah, boleh, boleh. Atau begini, kalau misalkan mitranya bukan jualan makanan, katakanlah jualan pakaian, apakah boleh bergabung? Eh, eh, sementara ini kita fokusnya di kebutuhan harian dulu, Pak. Karena kalau pakaian kita eh, nggak ini, Pak, di box itu kayaknya kurang. Nah, jadi Nah, tapi nanti bisa, tapi nanti jadi saingan si hijau sama yang orange dong ya. betul betul. Iya, iya. Ya, kita Luar biasa. fokus dulu di ini ketika Mas sudah. Oh ya, gimana Pak? Cahyo, box itu nanti kalau kita jadi mitranya Mas Cahyo, boxnya itu nanti dikirim ya, atau gimana? Enggak, kalau box cari sendiri yang termurah gitu. Cari sendiri yang termurah di mana. Kita juga rekomendasikan untuk belanja yang online di mana gitu bisa atau cari di toko-toko terdekatnya. Nanti kalau dari saya, orang mitra saya yang dari Papua, kasihan Pak ongkirnya kemahalan. Ya, Mending dia beli di Papua sendiri gitu. oke, sip. Pak Riki, ini ada teman-teman yang bertanya, silakan raise hand ya. Oke, silakan silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh dikulik-kulik nih Mas Cahyo nih. Luar biasa ide bisnisnya. Atau yang jualan makanan olahan atau makanan siap saji. Nah, ini mungkin bisa bergabung ya Mas Cahyo ya. Oh iya bisa, kalau makanan siap saji bisa, kemudian yang siap masak bisa. Apalagi kalau yang sudah lintas provinsi ini yang nasional, ini bisa bergabung gitu ya. Makan makanan yang lebih awet kayak rendang kemarin ya Pak John ya. Betul, Ya, betul, betul. Nah, oke. Ada Ibu Eti Sri Hertini yang ingin bertanya, silakan Bu Eti. Boleh di-unmute Bu. Silakan Bu Eti. Di unmute dulu Bu, suaranya nggak kedengaran. Silakan Bu. Bu, di unmute dulu Bu, suaranya. Suaranya nggak kedengaran Bu. Bu Eti, suaranya nggak kedengaran. Ya, suaranya belum Bu Eti. Silakan di-unmute. Dicoba lagi Bu. Masih di mute host. Sudah ya, Oh, silakan. Nah, udah ya. Selamat siang Pak Riki ya. ya Perkenalkan saya siang. Eti, itu saya dari Boyolali Pak, ini dari Boyolali Jogja ini ya. Oke Bu Itu Eti. aduh keren banget ini tadi materi yang dibawakan Mas Cahyo ya. Karena saya itu juga ngajar di Universitas Boyolali dan juga karena saya ngajar kewirausahaan. Jadi saya juga utek-utek di UMKM ya, jamur yang saya budidaya juga gitu Pak. Nah, Mas Cahyo ya, Mas Cahyo Ya, yang ingin saya tanyakan itu eh, eh, gimana analisa usaha yang tanpa itu tadi loh ya, dengan bisa harganya bisa sama dengan pasar kayak gitu nih. Terus yang kedua itu gimana kalau itu tadi syarat untuk kemitraan? Saya tertarik itu untuk kemitraan kayak gitu, Mas Cahyo. Karena sebenarnya banyak ya, pengen saya sharingkan ini ke Mas Cahyo.
Jadi alhamdulillah tadi udah dikasih nomor teleponnya, ya mungkin sekilas itu aja Mas Cahyo, karena saya ngajar juga pasca panen kadang kayak gitu. Iya, Monggo Mas Cahyo. Nggih. Oke, Mas. baik. Nah, terima kasih Bu Silakan Mas. Eti. Jadi gimana caranya kita menjual bisa sama dengan harga pasar gitu ya. Jadi saya tadi pasar induk, carinya di pasar induk atau pasar pagi. Pasar pagi mereka biasanya menyediakan produk-produk yang dengan harga kulaan. Saya ambil contoh tempe. Ya, tempe itu saya beli harga 10.000 dapat 3 potong. Ya, 10.000 dapat 3 potong. Itu dijual, saya jualnya 5.000 per potongnya, jadi 15.000. Nah, pedagang di pasar, harga di pasar kalau sudah siang, ya sudah siang, atau untuk mereka biasanya tahu gitu, karena ibu saya kan jual tahu juga, kebetulan di Kota Gajah pedagang tahu. Nah, pedagang itu tahu ketika yang beli pedagang atau yang beli konsumen. Nah, ketika yang beli konsumen, dia akan memberikan harga yang normal gitu, 5.000. Nah, ini yang saya terapkan seperti itu. Ketika belanja ke pasar pagi, bilang mau dijual lagi, itu nanti akan mendapatkan harga yang relatif lebih murah, Ya. dan memang sudah disetting supaya untuk bisa dijual lagi dengan keuntungan sekian gitu. Kemudian apa tadi? Untuk kemitraan, untuk kemitraan. Oh iya, kemitraan tadi ada kontaknya, bisa dihubungi atau di tanpaplastik.com ini, Ibu. Oh Nah, ya, itu tanpaplastik.com ya. Nggih. iya. Ya. Syaratnya sekedar beli buku panduan aja, nanti sudah bisa bergabung jadi mitra gitu. Oke, oke. Oke. Ada lagi Bu Eti mungkin yang mau ditanyakan Bu? Banyak sih, berarti jawabnya aja. Karena saya itu juga di pertanian ya, itu tadi kan sayur. Saya itu ada, ini kalau ini jadinya sharing ya. Apa Bu? Silakan Bu. Nggak Silakan. apa-apa, saya sharing ya. Saya juga masuk di grup yang organik kayak gitu kan, organik, dan ini saya juga pengen bikin kebun yang organik. Maksud saya gini, gimana ini, karena terkait webinar ini dari apa, pos ya, dari pos juga ya, ini ya sponsornya dari pos juga nih. Itu saya itu pengen, apakah sudah ada sistem yang gini, sistem kayak sistem pasar yang itu hasil pertanian yang segar itu loh, terutama sayuran atau buah ya, yang misalnya saya ada pisang, supaya harga ini pisang di kami apa sistem marketingnya ya, sistem pasarnya itu bisa meluas. Tapi ini karena produk pertanian itu, hasil pertanian kan memang risikonya tinggi, yang masa kadaluarsanya sangat pendek sekali gitu. Gimana? Halo, ini bukan Mas Cahyo ya mungkin ya? Iya. Kalau Mas Cahyo kan? Pak Joni mungkin bisa bantu tuh. Mungkin Pak Joni atau Pak. Oke, gini Bu, kalau masalah ya? Bu, kalau supply chain ya, kita kan masalah dari petani, kemudian mempunyai produknya, kemudian ada distribusi, kemudian ada distributor, kemudian ada seller di situ. Ya, memang di konsep ini memang harus ada ekosistem, ada sistem yang integrasi, dan masing-masing titik itu sudah tersistem. Misalnya dari petani itu misalnya di satu titik itu tidak, misalnya tidak menanam dengan jumlah petani yang sama, dengan jumlah yang tertentu, tapi tidak menanam produk yang sama atau dengan jentang waktu tertentu yang sama, karena nanti panennya akan melimpah dan akan mengganggu dari sisi stok ya. Tapi dari sisi apapun produk untuk penanaman untuk pertanian itu, memang dari sisi tadi Mas Cahyo tadi sampaikan ada pasar induk. Karena dari pasar induklah tangan pertama dari suatu harga yang murah. Kalau kita beli di pagi hari, misalnya Mas Cahyo ini, itu pasti harga akan tinggi, gitu ya. Gak mungkin kita akan jual dengan harga yang sama. Pasti kita harganya pasti di bawah
belinya itu di bawah harga di pasaran. Itu pasti belinya di tangan pertama. Begitu juga pertanian apapun begitu. Kan kita harus mendapatkan margin untuk menutupi cost operasional kita di situ, Bu. Jadi untuk menjembatani dari sistem pertanian di Indonesia ini atau perikanan, memang harus terintegrasi antara pertanian, dari petani, kemudian ada transportasinya, kemudian ada distributor yang ingin menjemput, ingin mengambil, dan ingin mendapatkan apa namanya untuk dimasukkan ke pasar induk. Itu bisa jual menjual. Apakah kita jual grosir atau jual bentuk bulky misalnya ya, atau bentuk retail misalnya. Itu tergantung dari sistem, Bu. Itu memang Oke, ilmu panjang ya. dagangan Nanti depannya supply chain. Ini lebih ke seperti supply chain-nya ya. Ya, ya, udah. Berarti ini memang topik hari ini memang Indonesia bebas sampah ya. Udah, itu keren sekali Mas Cahyo. Nanti saya akan jabri-jabri Terima kasih bionya. Bu Eti. Nanti Ya, kapan-kapan ya. kontak ke saya Terima juga, kasih Bu. Bu Eti. Oh ya. Terima kasih juga semuanya. Mas Ayo tadi saya mau nanya dikit. Kalau untuk supply-nya kan sudah ada tuh tadi Mas Ayo bilang bisa belanja dari kulaan atau dari pasar induk ya. Nah, Iya. tapi kan untuk biaya transportasinya, untuk kurirnya itu nutupnya dari mana Mas? Oh iya. Nah, untuk masalah kurir, saya menerapkan sekitar 5 sampai 10.000 Pak, kurir untuk ongkos kirim ya. Nah, ongkos kirim 5 sampai 10.000, Iya. biasanya yang dekat 1 sampai 2 kilo itu 5.000. Di atas itu maksimal 10 kilo itu 10.000. Dan 10.000 ini saya patok seperti ini karena saya kerjasama dengan kurir. Saya kerjasama dengan kurirnya memang minta setiap satu pelanggan itu 10.000. Jadi masalah pengantaran sudah beres, jadi ditangani oleh sudah pelanggan sama kurir sendiri kan gitu. Tapi kita bisa, saya juga pernah menyediakan gratis ongkir. Karena kalau ada ongkirnya ini kadang ibu-ibu nggak mau kan gitu. Nah, gimana caranya supaya gratis ongkir? Minimal order. Ya, minimal order 10 produk kita bisa gratis ongkir. Ya, jadi ibu-ibu nanti akan mikir, oh ini sekalian belanja telurnya, sekalian ikan, sekalian aja lah. Jadi dia akan ngelis sendiri, ngitung sampai 10 gitu. Itu keseringan seperti itu. Jadi daripada buat ongkir nih 10.000-nya, mending dibeliin cabai sudah dapat campur tomat ya gitu. Kayak gitu Pak strateginya. Keren. Keren ya. Mantap, mantap, mantap. Entrepreneur sejati nih, Mas. Keren, 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 Ya. keren. Dan Oke. estimasi saya seperti ini. Kalau satu produk itu kita sudah untung misal 2.000 atau 3.000 ya. Kadang saya pernah sampai 5.000. Kemudian untuk yang olahan seperti marinasi seperti ini, ikan marinasi ini bisa 15.000 keuntungannya. Ikan marinasi sama ayam ungkep 15.000. Nah, katakan satu produk ini 3.000 lah ya, 3.000. Berarti 10 produk dengan 10 produk itu saya harap sudah bisa mensubstitusi gratis ongkir tadi kan gitu. Mantap. Jadi awalnya memang bekerja sama dengan teman-teman Opang ya, ojek pangkalan kali ya Mas Ayo ya. Awalnya saya nyoba sendiri, tapi karena pagi jam 7 udah harus kerja, nggak sanggup nih. Nah, baru, oh ya kayaknya butuh kurir ini gitu. Udah, akhirnya Ah, lanjut pakai kurir gitu. ah, Oke. Mas Cahyo, keren. untuk harga jual itu patokannya di mana Mas kita dapat sehari-hari? Misalnya tempe, apakah datanya dari mana kita dapatkan? Data apa Pak? Harga jual produk Oh, ini. harga jual. Harga jualnya kita sendiri yang menentukan dari beli. Misal gini, beli tadi kalau dapat yang pasar induk, dapat yang murah. Kebetulan nggak dapat nih, kita kesiangan ke pasar sudah dengan harga yang normal gitu. Ya udah, dari harga itu kita patok gini. Kalau misal modal beli produk tersebut, misal cumi ya, misal cumi 35.000. Ya, kita modal 35 berarti kita bisa jual 38 sampai 40 gitu. Jadi jangan sampai ya intinya jangan sampai sama atau lebih murah dari yang kita beli. Intinya itu aja sih Pak. Simpelnya ya kita beli berapa tambahin 3 sampai 5.000 gitu. Oke.
Jadi gitu jatuhnya kepada harga pasar itu yang sama itu pada saat harga pasar itu di pagi hari ya atau di Iya, jam duluan ya. betul. Oke. Berarti kalau beli gini Pak Riki, kalau lebih murah itu jam 3 pagi, jam 2 Ya, pagi itu betul. kalau Ya beli itu itu mahal harus tapi di pasar induk itu Pak Jon. iya. Oke, oke. Ini Oke, keren-keren. baik. Nah, Bapak Ibu sekalian yang punya produk-produk makanan, olahan, ini bisa bergabung menjadi mitranya Mas Cahyo nih di seluruh Indonesia. Khususnya nanti buat makanan-makanan yang mungkin lebih tahan lama dibanding sayur-sayuran Iya, gitu ya. betul. Gitu. Jadi nanti ini Mas Cahyo sudah punya pasarnya sendiri, khususnya di daerah Lampung, lebih tepatnya di Metro. Jadi produk rendang atau nih yang dari Jawa Barat nih, keripik jengkol misalkan, ah, bisa berkolaborasi dengan Mas Cahyo gitu. Siap, siap, Pak. Nah, Ada yang lain bertanya? oke. Oke, ada yang Ada lain? lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan. Sebelum Pak Riki paparkan tentang peluang usaha agen pos. Ya, nanti kita juga dari PT Pos Indonesia ini eh, mengundang teman-teman semua peserta. Nanti ketika sudah bergabung dengan Mas Cahyo di timnya Mas Cahyo tanpa plastik.com ini sebagai pemasarannya. Betul ya Mas Cahyo gitu ya? Iya, Pak. Siap, Pak. Nah, nanti ketika jualan Bapak Ibu yang produknya mungkin di luar Lampung, di luar metro, ini ketika ada yang sudah belanja keripik jengkolnya dari Jawa Barat misalkan ya, dari Bandung, ada yang beli di metro, ini bisa menggunakan layanannya PT Pos Indonesia. Mantap, Terlebih, siap. terlebih kami mengundang teman-teman semua nih peserta yang hadir untuk mendapatkan double cuan. Gitu. Jualan lewat Mas Cahyo udah pasti dapat untung gitu ya. Nanti ketika bergabung menjadi agen pos, nah, ini Bapak Ibu akan mendapatkan tambahan income lagi nih. Nah, ini yang menarik nih. Saya izin share screen, Mas Cahyo, Pak John. Siap. Silakan Pak Riki. Nah, di saat ini PT Pos Indonesia melihat perkembangan bisnis online ini yang sangat luar biasa nih Bapak Ibu. Maka dari itu PT Pos Indonesia ini membuka program kerjasama kemitraan. Bagaimana caranya Bapak Ibu untuk menjadi mitranya PT Pos Indonesia, disebut juga sebagai agen pos. Nah, di sini saya dari Interindo Arta Kreasi, jadi kami adalah strategic partner dari PT Pos Indonesia. Kami diminta oleh pimpinan Pos Indonesia untuk membantu mengembangkan franchise agen pos di seluruh Indonesia. Pada awalnya kami adalah perusahaan startup teknologi, di mana fokus layanan kami sebelumnya adalah untuk pelayanan pembayaran tagihan, top up, atau isi ulang. Ya. Alamat kantor kami di Alam Sutra, di Tangerang. Nah, kalau ini Mas Cahyo nih saya salut nih ya, kagum. Beliau sangat intuitif gitu, sangat pandai melihat kebutuhan, ya, potensi-potensi yang ada. Sama seperti Mas Cahyo dan para pebisnis lainnya, ini melihat bahwa Indonesia ini jumlah penduduknya sangat luar biasa ini Bapak Ibu. Makanya kami mengencourage teman-teman untuk jadi Mas Cahyo berikutnya. Bayangkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang saat ini hampir 300 juta jiwa, gitu ya. Hampir 300 juta jiwa ini merupakan pasar yang sangat besar. Nah, kita harapkan ini akan tumbuh Mas Cahyo lainnya nih, melihat potensi yang ada di Indonesia. Kalau kita lihat dari 280 juta jiwa masyarakat penduduk Indonesia, hampir 280, kalau 70%-nya saja dari penduduk Indonesia ini sudah bisa mengakses internet, ya, maka kita akan memiliki pelanggan potensial itu 194 juta loh. Bapak Ibu bisa bayangkan.
Maka dari itu Indonesia ini saat ini dilirik oleh investor-investor dari luar negeri. Mereka berbondong-bondong bawa produknya, bawa barang-barang mereka untuk jualan di Indonesia. Nah, maka dari itu kita jangan mau kalah, gitu. Kami dari IAKA sama PT Pos Indonesia ini mendukung pertumbuhan entrepreneur-entrepreneur baru sehingga produk-produk kita ini bisa menjadi raja lah setidaknya di negeri kita sendiri gitu. Nah, selain itu kalau kita perhatikan juga dari era COVID kemarin ini terjadi pergeseran pola belanja masyarakat. Brand-brand seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli ini mungkin tidak asing lagi buat kita semua, gitu ya. Karena saat ini bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia ini masyarakat ketika belanja sudah tidak lagi jalan keluar rumah, sudah menggunakan handphone, smartphone, sambil duduk, sambil rebahan, klik barang, masukin keranjang, bayar, tinggal tunggu, besok lusa barangnya sudah sampai. Nah, ini kami salut dengan Mas Cahyo nih, kepikiran untuk jualan produk fresh, gitu ya, sayur mayur, gitu ya, secara online. Gitu. Tukang sayur aja sekarang sudah online nih kata Mas Cahyo. Apalagi Bapak Ibu yang punya produk-produk lain gitu. Ini pertumbuhan transaksi e-commerce, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan kawan-kawannya ini sangat luar biasa. Terlebih lagi nih muncul entrepreneur-entrepreneur baru seperti Mas Cahyo. Ini yang sangat sayang jika kita lewatkan. Nah, PT Pos Indonesia ini satu-satunya perusahaan jasa kurir yang ada di Indonesia yang bisa menjangkau seluruh wilayah Nusantara. Dari ujung Pulau Sumatera sampai Papua. PT Pos ini memiliki lebih dari 4.500 kantor pos cabang dengan hampir 50.000 agen pos yang sudah bergabung. PT Pos setidak-tidaknya ini memiliki satu kantor pos cabang di setiap kecamatan. Nah, nanti Bapak Ibu ketika bergabung menjadi mitranya PT Pos, ini adalah layanan yang bisa dilakukan. Yang pertama, nanti Bapak Ibu melayani masyarakat sekitar yang mau bayar tagihan rutin bulanan, yang mau bayar PLN, yang mau bayar BPJS, bayar PDAM, bayar PBB, ini bisa dilakukan di tempatnya Bapak Ibu. Yang kedua, melayani top up atau isi ulang. Jadi buat masyarakat sekitar yang mau beli token listrik, mau beli isi pulsa, yang mau top up e-money, ini bisa dilakukan di tempat Bapak Ibu. Yang ketiga, Bapak Ibu juga bisa melayani pengiriman surat dan paket ke seluruh Indonesia. Yang keempat, Bapak Ibu melayani pengiriman surat dan paket ke seluruh dunia. Ya. Karena PT Pos ini sudah tergabung dalam Asosiasi Kantor Pos Dunia, United Postal Union. Jadi setiap negara itu memiliki PT Posnya sendiri-sendiri. Anggotanya ini lebih dari 200 negara. Jadi produk-produk jualannya Bapak Ibu nih ke depannya kami harapkan bukan cuma jualan di dalam negeri, tapi bisa jual sampai ke mancanegara. Kita punya beberapa data, bahkan yang jualan keripik singkong ini bisa diekspor sampai ke Brunei, sampai ke Malaysia, Singapura, Hong Kong. Ada juga keripik jengkol, ya. Ini bisa sampai keluar keripik pisang dan lain sebagainya. Yang kelima, nanti Bapak Ibu juga melayani penjualan benda-benda pos. Ada perangko, materai, dan lain sebagainya. PT Pos Indonesia ini juga sudah mengikuti perkembangan dan kebutuhan zaman, layanan COD.
Nah, ini bisa dimaksimalkan buat Bapak Ibu yang berjualan di media sosial, berjualan di TikTok, di Facebook, di Instagram, di WA, gitu ya. Ini bisa menggunakan fitur COD, cash on delivery. Pembayarannya nanti ketika pelanggan menerima barang. Dan PT Pos Indonesia sudah bekerja sama dengan Bukalapak dan Shopee. Ini untuk penjual-penjual online di platformnya Shopee dan Bukalapak. Nah, nanti ketika bergabung di Yaka, yang kelebihan-kelebihannya yang pertama, di aplikasi kami ini satu saldo untuk semua layanan. Jadi mau bayar-bayar, mau top up, mau kirim-kirim, ini dilakukan dalam satu aplikasi dengan satu saldo. Dan aplikasi Yaka ini bisa dijalankan lewat handphone, Android, ataupun lewat laptop atau komputer melalui web. Kelebihan di Yaka, fee atau imbal jasanya kami berikan harian, Bapak Ibu. Hari ini transaksi, besok langsung menerima fee. Langsung menambah ke saldo deposit. Dan kelebihan kami untuk layanan kurirnya, kami tidak potong pajak PPh. Jadi kami berikan utuh kepada agen. Nanti pelaporan pajaknya dilakukan oleh masing-masing. Dan untuk layanan kurir, ketika ada pelanggan yang mau membatalkan kiriman, ini saldonya kembali saat itu juga selama barangnya masih di tempat agen ya. Belum diserah terimakan ke pihak pos. Lalu yang terakhir, kelebihan kami nanti ini sebagai pemilik usaha atau pemilik agen yang operasionalnya diserahkan kepada kasir, Bapak Ibu sebagai pemilik ini bisa memonitor pergerakan saldonya, dipakai untuk transaksi apa aja ke hari kemarin misalkan. Nah, ini hitung-hitungan bisnis. Nah, kalau kita lihat di tabel sebelah kanannya Bapak Ibu, itu adalah seluruh layanan PT Pos Indonesia, baik domestik maupun kiriman internasional. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan double cuan. Jualan barangnya sudah dapat untung, nanti ketika barangnya dikirim lewat pos, Bapak Ibu sebagai agen, ini dapat tambahan fee lagi nih. Kalau kita lihat di tabel 3 teratas, itu adalah layanan domestik yang paling banyak digunakan, kiriman dalam negeri. Ada pos same day, ada reguler, dan ada next day. Untuk agen yang omsetnya di bawah 25 juta sebulan untuk kurirnya, ini setidak-tidaknya mendapatkan imbal jasa fee 17,5% dari ongkir. Kalau omsetnya sudah di atas 25 juta sebulan, persentasenya naik menjadi 20%, Bapak Ibu. Nah, coba kita simulasikan, kita coba hitung-hitung bisnisnya. Katakanlah omset sebulannya ini 25 juta, dengan rata-rata sehari itu 40 paket, dengan ongkir rata-ratanya 25.000. Ya. Maka sebulan dapat omset 25 juta. Kita kalikan persentase fee-nya 17,5%. Maka Bapak Ibu akan mendapatkan tambahan income, cuan kedua lah, sebesar 4.375.000. Ketika omset kurirnya sudah 100 juta, maka fee-nya naik nih, jadi 20%. Maka Bapak Ibu dapat tambahan fee 20 juta. Nah, ini yang kami katakan double cuan. Bahkan nanti cuannya lebih gede daripada jualan barangnya. Kalau kita lihat di gambar, nanti Bapak Ibu sebagai mitranya PT Pos, ini sudah tidak lagi disebut sebagai agen sebenarnya. Bapak Ibu boleh memasang spanduk dengan tulisan sebagai kantor pos. Jadi Bapak Ibu sudah selayaknya seperti kantor pos cabang. Bahkan nanti petugas jaganya pun diperbolehkan untuk memakai seragamnya PT Pos. Syaratnya
Yang pertama sudah barang tentu memiliki tempat yang strategis dan representatif, karena nanti Bapak Ibu membawa nama besar PT Pos Indonesia. Yang kedua ada ketentuan jarak di masing-masing wilayah yang harus dipenuhi. Yang ketiga melengkapi formulir. Yang keempat memiliki perlengkapan seperti komputer, printer, internet, timbangan, dan lain-lain. Yang kelima dokumen yang dibutuhkan KTP, pas foto, kartu keluarga, NPWP, cover buku tabungan, dan yang terakhir NIB. Ini sesuai dengan peraturan pemerintah yang terbaru, setiap pengusaha wajib memiliki nomor induk berusaha dengan KBLI-nya 53202, yaitu aktivitas agen kurir. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau mungkin ada yang sudah tahu dan belum, sebagai contoh, kalau di Jakarta dan sekitarnya, kalau mau buka agen ekspedisi yang swasta, ini butuh biaya franchise. Ada biaya franchise yang harus dibayarkan, gitu ya. Ada biaya franchise yang harus dibayarkan, besarannya berbeda-beda. Ada yang puluhan, bahkan ada yang sampai ratusan juta hanya untuk biaya franchise. Nah, saat ini kami dari IAK dengan PT Pos ini mendukung perkembangan UMKM, BUMDes, dan koperasi, menciptakan entrepreneur-entrepreneur baru. Jadi untuk saat ini kami tidak mengenakan biaya pendaftaran atau tanpa biaya franchise. Nah, karena tanpa biaya franchise, jadi semua perlengkapan, peralatan, meja, kursi, renovasi kalau nanti memang dibutuhkan, bahkan sampai karyawan, ini semua harus disediakan sendiri oleh agen, oleh Bapak Ibu ya. Ini support yang sudah kita lakukan, webinar dari waktu ke waktu. Nanti proses pendaftarannya, yang pertama setelah kami menerima pelengkap dokumen yang sudah lengkap, kami akan koordinasi dengan kantor pos tempat, supaya kantor pos tempat itu melakukan survei ke tempat Bapak Ibu, kelayakan tempat dan jaraknya. Setelah mendapat persetujuan dari kantor pos setempat, pengajuan kami lanjutkan ke pos pusat. Karena saat ini penerbitan izin operasionalnya ini sudah terpusat, dilakukan oleh kantor pos pusat. Nah, setelah mendapat izin operasional, nanti kita jadwalkan untuk training. Nah, kemungkinan trainingnya kita lakukan secara online. Yang keempat, setelah training nanti agen sudah siap melakukan transaksi, menerima pelanggan. Nah, terakhir ada MEM, ini ada 2 orang yang mau berkirim, satu ke kantor pos, satu ke ekspedisi swasta. Nah, kenapa ada MEM seperti ini? Karena ternyata Bapak Ibu, teman-teman ekspedisi swasta ini cover areanya tidak ada yang seluas PT Pos. Jadi ketika mereka menerima kiriman yang tidak bisa dijangkau, ini mereka kirim lagi lewat pos. Jadi nanti Pak Pos yang nganterin. Nah, makanya ngapain ngirim pakai yang lain? Kalau yang lain aja ngirimnya lewat pos. Nah, ini nomor kontak WA saya. Kalau Bapak Ibu mau catat, nanti boleh japri yang ingin tanya-tanya mengenai kemitraan dengan PT Pos ini di nomor 0816 191 4786. Saya ulangi ya, 0816 191 4786. Oke, Pak Joni, Mas Cahyo, Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, silakan baik ke agenan kantor pos atau yang masih mau bertanya ke Mas Cahyo. Kita masih punya waktu mungkin 5 menit.
Ya, luar biasa nih Mas Cahyo nih. Nanti teman-teman yang sudah bergabung boleh tuh Mas ditawarkan untuk menjadi mitranya PT Pos. Dapat double cuan. Iya Pak Riki. Jualan sudah dapat untung, nanti dapat tambahan fee lagi ketika menjadi mitranya PT Pos. Iya. Hashtagnya double cuan kita. Tuh, Pak Riki, jadi saya terinspirasi nih dari idenya Mas Cahyo ini. Kuncinya memang kita harus membangun komunitas di wilayah kita untuk mendapatkan apa namanya calon-calon pembeli ya. Dari calon-calon pembeli yang kita kelola, kemudian menjadi bagaimana terikat, kita kasihkan kotak gitu ya, box gitu, atau kayak semacam tempat yang untuk diisikan makanan gitu ya, atau barang-barang yang akan dibeli. Itu akan menjadi mengikat kita, dan kita akan menjadi tempat pembelinya si rumah tangga tersebut gitu. Luar biasa ini, merasa terikat. Dan itu gratis lagi, dan ongkosnya sama lagi. Ongkos, bukan ongkos belinya, produknya sama dengan harga yang dibeli melalui online ini dengan harga yang belinya di pasar. Dan teman-teman, itu salah satu inovasi dari bisnis. Kemudian dari Pak Riki, kita menawarkan juga teman-teman yang pebisnis online gitu ya, pingin berwirausaha untuk membuka jasa layanan kurir, itu bisa hubungi Pak Riki yang disampaikan, itu untuk dalam negeri dan luar negeri. Dalam negeri, pengiriman dalam negeri maupun ke luar negeri untuk kiriman EMS atau pos ekspor dan sebagainya. Seolah-olah jadi kepala kantor pos ya di kantornya, di rumahnya atau di tokonya gitu ya. Kepala kantor pos cabang jadinya Pak Jon ya. Ya benar, kepala kantor. Nanti diberi pelatihan juga oleh Pak Riki bagi yang ingin Pasti. bergabung. Bagi yang bergabung nanti ada standarisasi tempat ya, mungkin dihubungi Pak Riki ya, bagaimana tempatnya untuk standarisasi, dan tentu ada pelatihan bagaimana eh, untuk mengoperasionalkan. Kemudian nanti ada sebelumnya nanti ada petugas kantor pos yang akan survei ke lokasi ya, untuk Betul. apa namanya, lokasinya cocok atau lokasinya bisa masuk mobil ya, misalnya kalau ada pengirimannya banyak bisa. Tapi kalau masuk ke gang juga itu, kalau punya captive pelanggan yang sudah tetap, itu sebenarnya nggak masalah, bisa juga. Seperti Kang Fajar itu di Bandung, tempatnya malah di gang ya Pak Riki ya, dan Iya. dengan Omsetnya pelanggan 300 juta kemarin itu dia bilangnya Pak Jon ya sebulan. 500 sebulan, 300 ribu, 300 juta sampai 500 juta Jalan sebulan. satu kan Kak, enak ya. Kan enak ke sini gitu. Bedsap ya. Ini Pak Riki ada yang nanya nih Pak Riki, biaya berapa gitu. Ya. Sekarang ini biaya franchise-nya gratis Bapak Ibu, tapi karena gratis jadinya perlengkapan peralatan karyawan sampai renovasi tempat nanti kalau memang dibutuhkan ini semua dikerjakan oleh calon agen. Ya. Oke. Oke Pak John mungkin boleh ditutup sama dikasih insight sedikit mengenai topik postpreneur kita di 111 minggu depan Pak. Oke. Pertama, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Cahyo yang sudah memberikan temanya yang hari ini, mengisi temanya hari ini, menyampaikan ide-idenya tentang apa namanya, tentang tanpaplastik.com. Itu luar biasa. Bagaimana teman-teman bisa mengambil ide ini atau menghubungi Mas Cahyo, belajar lebih lanjut untuk bisa diterapkan di tempatnya masing-masing. Ini sudah bercabang sampai 560 mitra di seluruh Indonesia, sehingga sangat memungkinkan itu bisa bisa keberadaannya itu bisa berada di Boyolali, berada di Jogja, atau berada dimanapun, bahkan di Medan atau di Aceh dan sebagainya, dimanapun. Jadi bisa diterapkan gitu. Tinggal belajar, kemudian belajar sama yang bisa gitu ya. Nah, kita juga tawarkan juga ke teman-teman peluang usaha agen pos ini. Saat ini memang dunia pengiriman kurir itu cukup tumbuh pesat, dan bisnis online itu sebagai penopangnya. Jadi kita punya bisnis online apapun ya, baju, hijab, atau herbal, atau madu, atau apapun, dari produknya kita dapat margin, kemudian kita punya
loket atau counter layanan agen pos, kita dapatkan juga margin dari layanan pengiriman jasa agen pos, pengiriman jasa melalui lewat agen pos gitu. Kita akan dapatkan imbal jasa. Itu istilahnya Pak Riki, itu double cuan, double cuan. Kemudian kita akan ketemu nanti di hari Kamis depan, temanya itu tentang cara cerdas menggunakan AI untuk bisnis. Ya, artificial intelligence ini sangat marak saat ini, jadi kita akan menghadirkan kembali narasumber yang kompeten di dunia AI. Bagaimana cara cerdas menggunakan AI untuk bisnis. Silakan teman-teman stay juga langsung di grup masing-masing, di grup WA maupun di grup Telegram. Nanti dapatkan informasi-informasi link Zoom di grup tersebut. Oke teman-teman, antisipasi juga bagi member di grup WA maupun grup Telegram terhadap segala penipuan, segala bentuk penawaran-penawaran atau janji-janji atau investasi atau apapun yang bersifat transaksi keuangan, itu silakan cek dulu, recek kembali, karena disinyalir ada beberapa data-data kita itu yang digunakan dibuat japri ke masing-masing. Itu mengantisipasi, waspada saja, bukan kita untuk ini, karena itu kita harus segala bentuk percobaan dan segala bentuk penipuan. Pak Diki, kita hati-hati juga, kayaknya ada jadi-japrian untuk model investasi, ya investasi nggak jelas misalnya ya, tapi harus cek kembali, kemudian antisipasi segala bentuk mengatasnamakan seseorang gitu. Saya rasa itu. Sekali lagi terima kasih ke Mas Cahyo, ke Pak Riki, dan sekali webinar Pospreneur ke-110 ini. Kita ketemu insya Allah di hari Kamis depan dengan tema menggunakan AI untuk bisnis, artificial intelligence ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Cahyo buat sharing ilmunya luar biasa. Terima kasih Pak. Masa saya jadi lapar nih Pak Riki, ada nampak sayur di belakang. Terima kasih semua Bapak Ibu, kita jumpa lagi minggu depan. Salam sukses. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih.